Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Patricia Tio Gebril Silaban dengan NIM 10202014, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 4. Dengan mata kuliah Telemedicine and E-Health dan dosen pengampu Ibu Pemerida Simbolon. Baik, seperti pada biasa kita akan mulai pada materi. Kali ini saya memiliki 3 materi dan 3 kali soal kasus yang akan dibahas. Kita mulai pada materi yang pertama yaitu Sistem Informasi Kesehatan atau SIK. Secara lebih rinci, Sistem Informasi Kesehatan diartikan sebagai suatu sistem yang tersusun atas data, informasi, parameter, langkah-langkah, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berhubungan dan dikendalikan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatkan pengambilan keputusan klinis yang tepat, mengurangi biaya dan risiko medis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh Ahmadi, 2015. Adani Arifin Husaini Nur, 2022. Dan berikut adalah beberapa komponen penting dalam SIK masyarakat. Yang pertama ada pengumpulan data adalah komponen lain dalam sistem informasi kesehatan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, pengamatan atau wawancara dengan individu atau kelompok yang terkait dengan informasi kesehatan masyarakat. Data yang dikumpulkan harus valid, reliable, dan berkualitas untuk memastikan informasi yang dihasilkan akurat. 2. Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan, meliputi proses penggabungan, pengkodian, dan pengolahan statistik data. Pengolahan data harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan valid. 3. Penyajian data adalah proses mempresentasikan data yang telah diolah dan dianalisis dalam bentuk yang mudah dipahami oleh semua pihak terlibat. Komponen ini meliputi visualisasi data seperti grafik, tabel, dan peta. Penyajian data yang baik dapat membantu dalam memahami informasi kesehatan masyarakat dengan lebih mudah. Dan yang keempat, menjaga privasi dan kerahasiaan data kesehatan masyarakat. Data kesehatan masyarakat dikelola dalam sistem informasi kesehatan masyarakat merupakan data yang bersifat rahasia dan privasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk menjaga kerahasiaan dan privasi data tersebut. Oleh Gunawan 2023. Kemudian sekarang kita akan langsung masuk ke soal kasus yang pertama. Sebuah puskesmas di daerah terpencil ingin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan membangun sistem informasi kesehatan masyarakat. Tim puskesmas melakukan survei kesehatan di wilayah tersebut, namun setelah data dikumpulkan banyak data yang tidak lengkap dan beberapa responden memberikan jawaban tidak konsisten. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan valid? Dari beberapa opsi yang ada, jawaban yang benar adalah B, yaitu langkah terbaik melakukan pelatihan ulang kepada petugas pengumpul data agar mereka memahami prosedur pengumpulan data yang benar dan melakukan survei ulang data responden yang datanya tidak lengkap. Ini sesuai dengan prinsip yang sudah ada di materi tadi, yaitu prinsip pengumpulan data yang harus valid, reliable, dan berkualitas. 2. Sebuah rumah sakit menggunakan sistem informasi kesehatan untuk mengelola data pasien. Setelah data pasien dikumpulkan, tim IT melakukan pengkodean dan pengolahan statistik untuk menganalisis tren penyakit di rumah sakit tersebut. Namun ditemukan bahwa beberapa data pasien tidak terkode dengan benar, sehingga hasil analisis menjadi bias. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? Maka jawaban yang benar adalah B. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengolahan statistik, perlu dilakukan validasi dan koreksi data agar data yang diolah akurat dan valid. Ini sesuai dengan prinsip pengolahan data yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas informasi. 3. Dinas Kesehatan Kota ingin menyajikan hasil survei kesehatan masyarakat pada para pemangku kepentingan. Data yang telah diolah berupa angka-angka statistik tentang prevalensi penyakit menular. Namun saat presentasi, banyak peserta yang kesulitan memahami data tersebut hanya karena disajikan dalam bentuk tabel angka yang kompleks. Apa cara terbaik untuk menyajikan data agar mudah dipahami oleh semua pihak? Dan jawaban yang benar adalah C. Penyajian data yang baik adalah kunci agar informasi kesehatan masyarakat dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak. Nah, visualisasi data seperti grafik, diagram, dan peta interaktif membantu memperjelas informasi dan memudahkan pemahaman. Dan sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sumber yang lain menyatakan SIK merupakan suatu sistem yang sistematis dan terintegrasi di semua tingkat pemerintahan dalam pengorganisasian data serta informasi di bidang kesehatan guna mendukung manajemen kesehatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem informasi kesehatan menurut WHO adalah salah satu dari 6 bagian inti yang menyusun sistem kesehatan di suatu negara. Keenam bagian sistem kesehatan tersebut yaitu adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan, produk kesehatan, vaksin dan teknologi kesehatan, tenaga medis, sistem pembiayaan kesehatan, SIK atau sistem informasi kesehatan, dan kepemimpinan dan pemerintah. Kemudian kita kembali ke soal yang pertama, yaitu sebuah kabupaten di Indonesia sedang mengembangkan SIK yang terintegrasi di semua tingkat pemerintahan. Namun saat implementasi ditemukan data dari puskesmas sering terlambat masuk ke sistem pusat dan tidak lengkap, sehingga menghambat pengambilan keputusan manajemen kesehatan di tingkat kabupaten. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi SIK dalam mendukung manajemen kesehatan di kabupaten? Dan jawaban yang benar adalah A. SIK yang efektif harus sistematis dan terintegrasi di semua tingkat pemerintahan untuk mendukung manajemen kesehatan. Protokol pengumpulan dan pengiriman data yang jelas dan pelatihan petugas sangat penting agar data yang masuk lengkap, tepat waktu, dan akurat. 2. Sebuah rumah sakit kota kecil ingin meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memanfaatkan SIK
Manajemen rumah sakit memahami bahwa SIK merupakan salah satu dari 6 bagian inti sistem kesehatan menurut WHO, termasuk dalam sistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan peran SIK dalam sistem kesehatan nasional? Dan jawabannya yaitu D. Menurut WHO dan konsep sistem kesehatan nasional, SIK adalah bagian inti yang berfungsi sebagai sumber informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat pelayanan kesehatan. 3. Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan bahwa meskipun sudah ada sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, masih sering terjadi ketidaksesuaian data antara laporan dari rumah sakit dan puskesmas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif. Apa penyebab utama masalahnya dan bagaimana solusi yang tepat? Jawabannya adalah A. Ketidaksesuaian data biasa disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan standar pengelolaan data antar fasilitas kesehatan. Dan kemudian kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu Grand Design adalah panduan strategis untuk menentukan dasar, arah, dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan serta mengimplementasikan program dan kegiatan sesuai kondisi dan potensi yang ada berdasarkan kearifan lokal oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan 2019. Implementasi kesehatan menurut komponen atau dimensi. Yang pertama, kepemimpinan dan tata kelola. Sudah dibentuk tim inti sistem informasi kesehatan dan komite pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan dari beberapa kementerian atau lembaga. Tim inti SIK dapat diperkuat untuk memperluas peran dengan menyertakan koordinasi kesehatan, penguatan dan perluasan fungsi tim ini dalam Komite Kesehatan Nasional. 2. Strategi dan investasi. Sudah adanya peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi kesehatan nasional, penelitian, pengembangan, dan penguatan kapasitas SDM dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, utamanya pusat-pusat pendidikan dan penelitian yang ada. 3. Infrastruktur. Koneksi jaringan untuk pelaporan data kesehatan sudah ada dan untuk semua Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, UPT Vertikal, dan rumah sakit melalui jaringan Signas atau VPN. Inisiatif teleradiologi dan telemedicine mulai diuji cobakan secara terbatas dengan tren yang semakin meningkat. Konektivitas telepon dan telepon seluler telah digunakan luas di seluruh Indonesia, di mana jaringan mobile internet dapat dimanfaatkan untuk komunikasi antar sistem. 4. Peraturan kebijakan dan pemenuhan terhadap kebijakan. Beberapa kebijakan dan regulasi terkait e-health telah terakomodasi mulai dari UU, peraturan pemerintah, keputusan Menkes, dan bahkan peraturan daerah. Namun demikian, regulasi teknis yang spesifik yang mengatur e-health belum tersedia. 5. Sumber daya manusia. Pendidikan formal dan informal di pusat-pusat pendidikan dan pelatihan terkait e-kesehatan telah banyak tersedia. Jejaring komunitas e-kesehatan melalui asosiasi profesi, konferensi, dan pertemuan reguler telah berlangsung. Adanya pengakuan terhadap pentingnya tenaga fungsional untuk pengelolaan e-kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti tenaga perekam medis, statistisi, dan peranata komputer oleh Permenkes RI 2017. Kemudian kita masuk ke soal yang pertama, yaitu pemerintah daerah menyusun strategi e-kesehatan tanpa melibatkan pusat pendidikan pelatihan. Akibatnya pengembangan SDM kurang optimal. Solusi yang terbaik adalah, yaitu jawabannya B. Melibatkan pusat pendidikan dan penelitian penting untuk penguatan kapasitas SDM sesuai dengan strategi dan investasi e-kesehatan atau e-health. 2. Beberapa puskesmas belum memiliki koneksi internet memadai sehingga pelaporan data terlambat. Solusi yang tepat adalah, yaitu jawabannya A. Manfaatkan jaringan mobile internet yang luas adalah solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur. Terus kemudian yang ketiga, yaitu rumah sakit ingin mengembangkan aplikasi e-kesehatan atau e-health tapi regulasi teknis belum ada. Tindakan yang tepat adalah, yaitu jawaban yang benar, ralat, itu sebetulnya A, yaitu melanjutkan pengembangan dengan koordinasi ke pemerintah agar sesuai kebijakan. Koordinasi dengan pemerintah penting agar aplikasi sesuai kebijakan dan siap menyesuaikan regulasi teknis yang akan datang. Baik, sekian dari kasus yang telah saya paparkan beserta dengan materinya, dan ini adalah source atau sumber yang telah saya kutip untuk membuat materi tersebut. Sekian dan terima kasih.